Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Reza Fitriana, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dari Prodi PGSD kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang telah saya susun yang akan saya gunakan di kelas 1 mengenai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi mengidentifikasi dan mengklasifikasi keberagaman bentuk wajah, lebih tepatnya keberagaman ras melalui bentuk wajah. Ilustrasi bentuk wajah. Nah, sebelum memasuki mengenai modul ajar yang telah saya susun, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kondisi sekolah, yaitu SD Kanis Kota Baru, di mana merupakan salah satu sekolah yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SD Kanis Kota Baru ini memiliki letak sekolah yang strategis yang berada di tengah-tengah kota, yaitu dekat dengan Malioboro. Keberadaan sekolah yang strategis dan didukung dengan fasilitas sekolah yang memadai sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Lingkungan sekolah tersebut sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di sana terdapat perpustakaan, kemudian ada ruang multimedia maupun aula yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian untuk kondisi kelas, di sana juga sudah sangat mendukung untuk kegiatan pembelajaran, di mana di kelas sudah tersedia sarana maupun prasarana seperti buku, media pembelajaran, kemudian juga ada LCD yang dapat memudahkan guru untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ruang kelasnya juga sangat nyaman, terdapat administrasi kelas, kemudian terdapat foto-foto pahlawan. Kemudian juga terdapat hasil karya peserta didik dan juga ada pojok baca, di mana dari pojok baca tersebut peserta didik dapat membaca buku cerita maupun buku pelajaran. Nah, mengenai kondisi peserta didik di SD Kanis Kota Baru, setelah saya melakukan observasi secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat dikatakan sebagai peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di mana SD Kanis Kota Baru itu menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus yang masih bisa ditangani oleh guru. Dalam artian peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut masih bisa untuk berbaur maupun bekerja sama dengan yang lain dan bisa ditangani oleh guru-guru di sana. Kemudian observasi yang saya lakukan lebih mendalam yaitu di kelas 1, di mana untuk peserta didik kelas 1 tergolong aktif dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun di kelas tersebut terdapat satu siswa dengan berkebutuhan khusus dengan kondisi ADHD, kemudian ada satu siswa yang slow learner. Meskipun dengan keberagaman peserta didik tersebut, kelas 1, anak-anak kelas 1 mampu untuk diajak berkolaborasi dan juga bekerja sama. Peserta didik kelas 1 sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran, terlebih lagi jika didukung dengan adanya media maupun juga materi pembelajaran yang menyenangkan. Dalam artian, dalam kegiatan pembelajaran tersebut, peserta didik dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Mereka sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran berkelompok. Jadi, untuk kegiatan berkelompok, mereka dapat berdiskusi dengan teman yang lainnya, saling bertukar ide. Nah, dengan iklim pembelajaran di kelas yang menerapkan adanya toleransi mengenai menghargai keberagaman peserta didik, baik dari agama, sosial, maupun ras, seperti halnya terdapat anak ABK maupun juga teman yang slow learner, peserta didik kelas 1 ini mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu, dan saling menghargai untuk dengan teman-teman yang lain. Mereka tidak pernah membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Berdasarkan fakta yang saya peroleh dengan kondisi kelas peserta didik kelas 1, oleh karena itu saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model
problem based learning dengan kegiatan pembelajaran akan dilakukan secara diskusi kelompok, berkelompok, kemudian mengenai materi mata pelajaran PPKN, materi keberagaman ras yang diilustrasikan dengan wayang wajah. Nah, materi ini saya kira cocok dengan iklim belajar di kelas 1 karena mereka sangat menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk materi keberagaman ras ini dapat diterapkan di kelas 1. Nah, berikut merupakan kondisi sekolah di SD Kanisius Kota Baru, di mana sekolah kondisi fisik terlihat sangat bagus dan juga sangat mendukung untuk proses pembelajaran, di mana terlihat juga kondisi ruang kelas yang terlihat rapi dan juga nyaman sehingga dapat mendukung kegiatan pembelajaran, di mana di kelas tersebut terdapat media maupun papan tulis serta kondisi ruang yang rapi sehingga peserta didik dapat nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini merupakan modul ajar yang telah saya susun. Untuk penyusunnya saya sendiri ya Fitriana, kemudian ada instansinya tentunya untuk SD Kanisius Kota Baru, jenjang sekolah SD, kemudian pada mata pelajaran PPKN, fase A untuk kelas 1, mengenai tema ayo memperkenalkan diri, materi pembelajaran mengidentifikasi dan mengklasifikasi keragaman bentuk wajah. Untuk alokasi waktunya 2 jam pembelajaran yaitu 2 kali 35 menit. Untuk capaian pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran, pada akhir fase A, peserta didik dapat membedakan identitas dirinya dengan teman-teman di lingkungan rumah maupun di sekolah. Nah, untuk modul ini saya buat untuk di lingkungan sekolah. Kemudian, melalui kegiatan mengamati keberagaman wajah, peserta didik dapat membedakan identitas dirinya dan karakteristik fisik dengan teman. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik mengenal perbedaan bentuk wajah berdasarkan ras. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan karakteristik wajah berdasarkan ras. Kemudian, peserta didik mampu mengembangkan sikap saling menghargai keberagaman, seperti toleransi. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, saya memasukkan berkebinekaan global dan juga bernalar kritis. Untuk sarana dan prasarana, saya menggunakan buku panduan guru kurikulum merdeka, materi PPKN. Kemudian untuk target peserta didik reguler atau umum. Kemudian untuk jumlah peserta didik untuk kelas 1 terdapat sejumlah 12 peserta didik. Model pembelajaran saya menggunakan problem based learning. Untuk komponen inti, yang pertama tujuan kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati keberagaman wajah, peserta didik dapat membedakan identitas dirinya dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan mengamati keberagaman wajah, peserta didik mampu membedakan karakter fisik dengan teman-teman dengan tepat. Jadi, dengan adanya wayang wajah tersebut, peserta didik nanti akan mampu untuk mengamati perbedaan baik secara bentuk rambut maupun warna kulit melalui wayang wajah tersebut. Kemudian untuk pemahaman bermakna, peserta didik dapat memiliki sikap toleransi terhadap keberagaman ras berdasarkan bentuk wajah. Untuk pertanyaan pemantik yang akan saya gunakan dalam pembelajaran, yang pertama adalah apakah setiap orang terlahir dengan bentuk wajah yang sama? Kemudian apa saja yang dapat membedakan diri kita dengan orang lain? Berikut ini merupakan kegiatan langkah-langkah pembelajaran untuk kegiatan pembuka. Saya alokasikan waktu selama 5 menit. Untuk yang pertama, guru mengucapkan salam, kemudian guru memberikan kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa. Nah, kebetulan untuk di kelas 1 ini, setiap harinya sudah terdapat giliran untuk siapa yang menyiapkan berdoa, sehingga setiap hari mereka selalu bergantian untuk menyiapkan. Dengan berdoa ini dapat memberikan ketakwaan maupun beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan peserta didik tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setelah melaksanakan berdoa, kemudian guru menanyakan kabar dan juga mengecek kehadiran peserta didik, melakukan presensi sehingga guru dapat mengetahui apakah ada peserta didik yang tidak berangkat pada hari itu. Kemudian untuk membangkitkan semangat nasionalisme, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Pemilihan lagu dari Sabang sampai Merauke ini menunjukkan bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, sehingga sesuai dengan materi keberagaman. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Jadi, sebelum memasuki pembelajaran, guru bersama peserta didik mengingat kembali pembelajaran apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Kemudian menyampaikan materi apa yang akan dipelajari serta tujuan pembelajaran, serta memberikan pertanyaan pemantik mengenai keragaman, 2 pertanyaan tadi. Nah, setelah guru memberikan pertanyaan pemantik, kemudian ada siswa yang menjawab. Nanti guru akan memberikan tanggapan atas respon peserta didik tentang pertanyaan yang diberikan. Untuk respon dari guru masih sekedar belum sampai membenarkan jawaban, masih sekedar menampung tanggapan dari peserta didik. Kemudian untuk orientasi peserta didik dalam masalah, nantinya guru akan menampilkan gambar maupun menunjukkan wayang keberagaman wajah. Nanti wayang tersebut akan ditunjukkan oleh peserta didik di kelas, kemudian peserta didik akan mengamati keberagaman wajah yang ditunjukkan oleh guru. Jadi setelah guru menunjukkan, nanti peserta didik akan mengamati. Kemudian setelah mengamati, peserta didik dapat mendeskripsikan salah satu wayang wajah, dapat mendeskripsikan mengenai bagaimana bentuk wajahnya, kemudian bagaimana bentuk rambut serta warna kulit. Nah, dengan mendeskripsikan tersebut, nanti peserta didik juga dapat untuk membandingkan apakah ciri fisik dalam dirinya memiliki kesamaan dari wayang wajah tersebut. Jadi mereka dapat menganalisis bagaimana ciri fisik dirinya dengan wayang wajah yang ada di wayang wajah. Kemudian guru memberikan permasalahan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik mencari tahu untuk pemecahan masalah. Untuk permasalahan, guru memberikan pertanyaan berupa dari penayangan video. Setelah peserta didik mendeskripsikan, kemudian guru akan menayangkan video. Video tersebut berisikan mengenai keberagaman ras. Nah, setelah menayangkan video, guru akan memberikan permasalahan kepada peserta didik untuk dipecahkan. Pemberian permasalahan tersebut melalui pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari video tersebut? Yang kedua, mengapa terdapat keberagaman ras? Yang ketiga, sikap apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan adanya keberagaman ras tersebut? Kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, di mana dalam kelas 1 terdapat 12 siswa yang akan dibagi ke dalam 3 kelompok, sehingga dalam satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Kemudian, guru akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Nah, dalam LKPD tersebut nantinya peserta didik akan menyelesaikan permasalahan mengenai keberagaman ras. Peserta didik dalam kelompok akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Dalam LKPD tersebut terdapat sebuah soal mengenai keberagaman ras, yaitu terdapat sebuah gambar. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran nanti melalui LKPD tersebut, peserta didik akan memasangkan angka atau menuliskan angka yang sesuai dengan gambar dari pasangan masing-masing ras. Kemudian setelah selesai memasangkan angka-angka yang sesuai dengan gambar, kemudian peserta didik nantinya akan melakukan kegiatan membuat wayang wajah. Jadi nanti guru akan memberikan gambar-gambar mengenai keberagaman ras, kemudian nanti peserta didik dalam kelompok akan bekerja sama untuk menggunting gambar-gambar tersebut dan akan membuat wayang wajah sederhana menggunakan tusuk sate. Setelah mereka menggunting gambar-gambar,
Kemudian mereka akan menempelkan gambar tersebut di tusuk sate sehingga nanti akan menjadi wayang wajah sederhana. Jadi dalam kegiatan LKPD, peserta didik mencocokkan atau memasangkan angka yang sesuai dengan gambar, kemudian akan membuat wayang wajah sederhana. Kemudian untuk membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, peserta didik nanti bekerja sama untuk memecahkan masalah mengenai identifikasi keberagaman ras berdasarkan bentuk wajah. Mereka akan berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian, peserta didik akan menuliskan hasil diskusi dan penyelidikan dalam kelompok. Nanti mereka setelah melakukan diskusi akan menuliskan hasil diskusi atau hasil dari pengerjaan LKPD tersebut. Kemudian setelah selesai mengerjakan LKPD, setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi nanti mereka secara bergiliran berkelompok akan mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan di kelompok. Kemudian peserta didik akan menyimpulkan hasil presentasi kelompok lain dan mengaitkan dengan masalah yang diberikan. Setelah semua kelompok maju ke depan, akan menyimpulkan hasil presentasi dan dikaitkan dengan materi mengenai keberagaman ras. Kemudian, setelah semuanya maju ke depan kelas, setiap kelompok, guru akan memberikan apresiasi terhadap kinerja kelompok, baik memberikan penghargaan berupa pujian maupun juga memberikan pendalaman materi mengenai keberagaman ras. Jadi berdasarkan hasil diskusi tersebut, guru dapat memberikan atau menerangkan mengenai sedikit menambahkan mengenai materi yang mereka pelajari tersebut. Kemudian guru akan membagikan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini akan dikerjakan secara individu. Untuk kegiatan inti tadi saya mengalokasikan waktu selama 65 menit. 60 menit, lebih tepatnya 60 menit. Kemudian untuk kegiatan penutup, guru bersama peserta didik akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang dilakukannya setelah mengerjakan LKPD maupun menyajikan hasil kerja kelompoknya. Guru dan peserta didik akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari pada hari itu. Kemudian, guru maupun peserta didik melakukan refleksi pembelajaran mengenai materi pada pertemuan ini. Jadi, refleksi ini tidak hanya untuk peserta didik, namun juga untuk guru. Refleksi ini diberikan kepada peserta didik melalui adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan, sehingga dengan adanya refleksi ini, guru memperoleh informasi mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan mengetahui bagaimana kelebihan maupun kekurangan sehingga dapat diperbaiki untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Setelah melakukan refleksi, guru akan memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk pertemuan selanjutnya sehingga peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk materi yang berikutnya. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Untuk doa penutup ini akan dipimpin oleh salah satu peserta didik yang tadi memimpin pada saat kegiatan berdoa di pembuka. Jadi, guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan berdoa. Nah, berikut ini setelah saya mengenai kegiatan pembelajaran, berikut ini adalah penilaian yang saya gunakan dalam modul ajar. Untuk penilaian sikap ada benar kritis dan juga berkebinekaan global. Kemudian untuk penilaian pengetahuan itu berupa soal evaluasi mengenai soal-soal yang berkaitan dengan keberagaman ras. Untuk keterampilan, penilaian keterampilan menggunakan atau berdasarkan klasifikasi keragaman berdasarkan bentuk wajah. Nah, berikut ini merupakan instrumen-instrumen dan juga rubrik yang saya gunakan dalam penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Untuk sikap terdapat bernalar kritis dan juga berkebinekaan global, di mana untuk bernalar kritis terdiri dari 4 aspek, begitu juga dengan berkebinekaan global.
Kemudian ini merupakan soal evaluasi serta rubriknya. Untuk soal evaluasi ini saya menggunakan bentuk soal jenis uraian, kemudian yang terdiri dari 5 soal. Soal tersebut terdiri dari mengenai materi keberagaman ras dan juga menggunakan gambar maupun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian untuk rubrik penilaiannya, untuk penilaian keterampilan, saya menggunakan hasil dari presentasi peserta didik tentang klasifikasi keragaman ras. Berikut ini adalah lembar kerja peserta didik yang saya buat. Jadi terdapat 2 kegiatan nantinya setelah peserta didik mencocokkan atau memberikan angka yang sesuai dengan gambar, kemudian mereka akan membuat wayang wajah sederhana menggunakan gambar yang dipotong ditempelkan dengan tusuk sate. Kemudian berikut ini adalah materi ajar. Materi ajar ini saya menggunakan gambar-gambar yang disertai dengan keterangan maupun adanya bacaan. Jadi akan membantu peserta didik untuk kegiatan pembelajaran. Di mana untuk keberagaman ras yang dipelajari pada materi ini dilihat dari bentuk wajah, kemudian dari bentuk rambut, dan juga berdasarkan warna kulit. Model belajar yang saya gunakan menggunakan gambar atau kartu kelompok ras, kemudian menggunakan video YouTube yang berisi tentang keragaman ras, dan juga ada melalui video bernyanyi mengenai dari Sabang sampai Merauke. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar yang telah saya susun, yang akan saya gunakan untuk peserta didik kelas 1. Bila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.